Oke, ide dasarnya sebenarnya dua. Jadi teori evolusi itu yang detail-detail mungkin saya nggak terlalu dalam, tapi intinya cuma dua itu. Yang pertama, spesies yang ada sekarang itu berasal dari spesies yang hidup di masa lampau sebelumnya. Jadi kalau hari ini ada manusia, itu berarti adanya sebelum kita pasti ada tipe kayak kita. Jadi kita ini tidak baru sama sekali. Dan kita hari ini bisa hidup, bisa survive, itu pasti melalui struggle for the fittest. Tidak cuma manusia, semua makhluk hidup juga begitu. Bahkan kamu bisa jadi bayi kemudian besar kayak gini kan perjuangan. Sejak kamu cuma jadi air 2 tetes, 3 tetes itu kan isinya ribuan sel yang bertarung untuk fittest. Satu-satunya yang jadi dan lahirlah kamu, itu kan hasil pertarungan luar biasa itu. Mungkin ribuan itu, mungkin rame-rame perang, tinju-tinjuan, tendang-tendangan. Akhirnya kamulah yang menang. Loh, kamu sudah juara loh sejak awal pembentukan dirimu itu. Jadi jangan khawatir, kamu begitu masuk, kamu naik podium sudah di dalam rahim ibumu. Dan lahirlah sekarang dirimu. Loh, sejak awal kamu sudah struggle for the fittest. Begitu lahir kan kamu harus adaptasi. Ya kan? Kenapa kok tiba-tiba kamu kenal teteknya ibumu dan gak perlu belajar lagi? Itu kan insting untuk bertahan hidup. Kamu nangis, kalau malam-malam gak enak kamu nangis, sakit kamu nangis. Itu kan diantara bentuk perjuanganmu untuk beradaptasi, untuk struggle for the fittest. Jadi yang hari ini ada itu hasil perjuangan yang panjang dan lama. Itu aja teori dasarnya Darwin. Jadi makhluk yang ada sekarang itu asalnya dari sebelumnya, dan sampai sekarang masih ada itu karena dia struggle, karena dia perjuangan, nggak asal ada. Ya, ide dasarnya cuma dua itu. Buktinya apa? Buktinya adalah kenapa sih ada evolusi itu? Kenapa sih kok nggak statis saja, kok ada perubahan-perubahan? Kok bisa dari manusia jadi kera, ekstrimnya kan gitu. Tapi ternyata dari pencermatan Darwin ada banyak bukti yang mendukung itu. Yang pertama adalah ada variasi dalam garis keturunan. Kamu anaknya ibumu kan, tapi kan kamu gak sama persis, gak fotokopi kayak bapakmu. Atau yang perempuan gak fotokopi kayak ibunya. Kalau fotokopi bapak ibumu bingung mesti membedakan. Mungkin ada kembar identik tapi kan masih bisa aja dikenali. Oh, kamu yang A, dia yang B, kan pasti gitu. Ada variasi. Orang satu rumah kamu jejer, kamu ini anaknya 3, ini bapaknya ibunya, ya paling orang mirip ibunya ya, mesti gitu kan. Kenapa? Ya cuma mirip aja, karena pasti ada bedanya. Pasti ada variasi-variasi. Mungkin bapakmu gampang jenggoten, kamu enggak, karena itu kan variasi-variasi. Bapakmu bibirnya agak panjang, kamu agak sempit. Bapakmu agak pesek, kamu pesek banget, kan gitu. Jadi itu kan variasi-variasi. Jadi enggak, buktinya ada evolusi, buktinya ada perubahan. Dalam keluarga pun ya pasti ada variasi-variasi. Enggak cuma manusia, hewan pasti juga gitu. Kucing itu bagi kamu kan sama, kucing ya kucing Pak, ya enggak, ya ada variasinya dikit. Ada kucing yang agak cakep, ada kucing yang jelek. Yang ngerti ya kucing. Ya bagi kamu kan sama aja. Loh, kamu kan biasanya sama, kamu enggak, kamu jelimeti. Bagi kamu orang Afrika ya kayak gitu semua, hitam-hitam semua, kan mesti gitu. Enggak ada yang cantik kok Pak, ya wajahnya gitu-gitu semua. Iyalah, kamu enggak jelimeti sih. Coba kamu jelimeti lama-lama, oh iya ya, beda-beda. Ada yang cakep juga, kan mesti gitu. Saya punya teman ditugaskan di Irian Jaya. Begitu datang ke sana di Irian Jaya stres ya. Aduh, wajahnya orang ini Irian Jaya podo kabeh, nggak ada yang cakep, gitu-gitu semua. Kerasan nggak ya saya? Begitu 2 tahun di sana, ada sih 1-2 yang cakep kan gitu. Begitu 3 tahun di sana, banyak ternyata yang cakep loh orang Irian Jaya itu. Nanti mungkin 5 tahun lagi dia kawin sama orang sana. Ya kan? Ya karena pasti ada variasi, pasti ada beda dalam keturunan. Itu tak kasih contoh itu. Coba lihat, itu sak keluarga itu kan, Inggris kan. Coba lihat generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga.
wajahnya kan beda. Ya lebih cakep yang terbaru karena masih muda. ya yang tua ya kelihatan gitu, tapi itu kan ada variasi. Tidak seragam gitu loh. Mungkin kalian sudah punya keluarga besar, kalau Idul Fitri ngumpul, itu kan ibumu, simbahmu kan tidak keliru kan, kamu sama saudaramu yang lain, karena kalian variasinya ada. Jadi nggak sama, tenang aja. Itu membuktikan bahwa ada kok evolusi. Nanti anak kalian mungkin masih mirip kalian tapi dikit. Kalian tadi mirip orang tuamu dikit, anak kalian mirip kalian dikit. Jadi semakin agak jauh dari orang tua. Nanti cucunya juga gitu, cicitnya dan seterusnya. Kalau Jawa itu kan anak, putu, buyut, apalagi canggah, apalagi udek-udek, gantung sewur, dan seterusnya. Itu sampai generasi ke-6. Harusnya ingat saya sampai generasi 7 atau 9 gitu, saya lupa. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa Indonesia itu anak, cucu, anaknya cucu, cucunya anak, cucu, mesti gitu. Nggak ada istilah. Jawa lebih kaya. Itu variasi-variasi genetiknya ada, pasti beda-beda. Bukti yang kedua, pengaruh geografis. Itu bikin evolusi juga. Sama-sama orang Jawa, tapi Jawa Banyumasan, apa Jawa Madura, apa Jawa Banyuwangi, apa Jawa Surabaya, kan dia punya variasi genetik sendiri. Ada yang ngapak-ngapak, ada yang rak-rek kayak Surabaya, ada yang osing kayak Banyuwangi, ada yang tak oneng kayak Madura. Madura itu kan apa istilahnya kalau Madura? Ada yang Madura di sini? Ada ya. Pelak itu apa kalau Madura? Pelak. Oke, ya tak oneng lah. Oke, tak oneng itu berarti bukan oneng. Jadi pengaruh geografis, persebaran geografis ternyata membedakan. Nanti kalau di penelitian Darwin, burung yang punya banyak variasi. Jadi ada 14 variasi burung finch. Burung finch itu yang ditemukan oleh Darwin. Di pulau ini paruhnya seperti itu, di pulau ini beda lagi. Di pulau ini nggak bisa terbang, bisanya cuma jalan nyari makanan di bawah. Di pulau ini karena makanannya jauh di bawah pohon, paruhnya agak panjang di pulau ini. Pengaruh geografis. Menentukan juga evolusi. Nah kalau yang ini agak mirip teorinya Lamarck, tapi tidak satu-satunya. Kalau Lamarck tadi kan satu-satunya. Jadi pengaruh geografis. Ada yang paruhnya panjang, ada yang kakinya pendek, ada yang nggak bisa terbang. Jadi sama-sama burungnya. Kalau di Indonesia kan juga gitu. Ada kan juga burung yang nggak bisa terbang, yang hanya punya telur. Burung apa? Burung puyuh. Burung puyuh itu kan nggak bisa terbang. Kalau bisa terbang ya namanya bukan burung puyuh, itu burung merpati, burung yang lain. Jadi ada variasi-variasi genetik gara-gara persebaran geografis. Terus berdasarkan lapisan fosil. Jadi di lapisan paling atas kerangkanya seperti itu. Nanti di lapisan lebih dalam lagi jenisnya sama sih, tapi lebih kecil kerangkanya seperti itu. Di lapisan lebih bawahnya lagi lebih kecil lagi, dan paling kecil ada di bawah. Nah itu kan berarti ada perubahan. Zaman dulu orang tinggi-tinggi. Nabi Adam itu tingginya berapa ya? Ada yang bilang 30 meter. Ada yang bilang 30 meter itu masjid ini berapa kira-kira tingginya? 7 ya, sekitar 7-10 lah saat tinggi-tingginya. 3 kali lipatnya masjid ini. Jadi saya baca di mana itu waktu Adam turun dan nyampe Jabal Rahmah di Arafah itu, dia duduk di atas bukit itu. Jangan dibayangkan kayak kamu naik bukit terus duduk, tapi dia ya duduk kayak ada gundukan aja, dia duduk di atasnya gitu. Jadi nongkrong di atas itu, jadi kayak dingkliknya itu gunung Jabal Rahmah itu. Kamu kan sekarang naiknya mati-matian ke atas ngos-ngosan, tapi Nabi Adam cuma duduk di situ, terus di depannya Ibu Hawa, terus berdua nongkrong di situ.
Itu kan baru ketemu, pisah lama. Ketemunya di Jabal Rahmah itu, karena dia tinggi luar biasa. Dan itu waktu nyari Ibu Hawa itu mengembara kemana-mana, dan ada di antara petilasannya yang sampai Jawa. Saya lupa, bukunya ada itu. Jadi beberapa tinggalannya Nabi Adam di Pulau Jawa. Oke, ya sampai nanti ketemu di Arab. Lu jangan salah, karena Asia dulu kan jadi satu. Indonesia masih belum petel, masih belum pecah. Jadi kayak sekarang. Indonesia pecah itu kan ketika rentetan gunung berapi meledak bareng-bareng, terus ada gempa semacam tsunami dan itu dan pecah. Jadi misah sama India. Kalau zaman dulu, kalau kalian lihat Mahabharata, Hastinapura itu ya Indonesia masuk salah satu wilayahnya. Nanti ada salah satu pejuang yang ikut perang, anaknya Bima, anaknya raksasa sih, namanya Gatotkaca. Jadi Gatotkaca itu asli Jawa kalau dalam hikayatnya Mahabharata. Cuma ya raksasa, wajahnya nggak kayak Gatotkaca di wayang-wayang, jadi tinggi besar kayak raksasa itu asli. Dan namanya juga pakai nama versi Jawa. Di India nggak ada nama Gatot, yang ada nama Gatot itu di Jawa. Loh, ini tenanan kok kamu ketawa itu. Oke, ayo kamu nonton sendiri Mahabharata besok kayak gimana. Sekarang kan sedang tren Mahabharata. Kemarin ada tokoh-tokoh Mahabharata jalan ke sini itu kan, jalan-jalan ke sini. Sampai polisi-polisi pengen ikut selfie bareng. Kan di internet banyak itu fotonya polisi Indonesia bareng pemain-pemain Mahabharata. Dan kelihatan memang betapa kerempengnya polisi Indonesia. Polisi ini kerempeng-kerempeng, jajar pemain sinetron juga kalah gagah. Oke, itu bukti ketiga. Jadi kalau ditelusuri sampai ke dalam-dalam, ke fosil-fosil, oh ternyata memang beda ya. Di lapisan paling dalam, terus atasnya, lebih atas lagi, dan paling dasar ada perubahan-perubahan. Itu yang salah satu contohnya tentang kuda itu. Kuda itu dulunya kecil, kalau lihat gambarnya paling sebesar kucing. Lebih atas lagi, lebih besar lagi, paling ya sak anjing. Lebih atas lagi paling sak harimau. Dan pada akhirnya dia berevolusi sampai besar. Nah itu buktinya bahwa adalah evolusi itu. Kita nggak statis kok. Saya bilang tadi kan, orang dulu tinggi-tinggi. Kalau kalian ada yang pernah ke Demak, kan itu banyak kuburan yang panjang-panjang itu kan. Yang makam itu setengahnya karpet ini panjangnya. Berarti orang dulu memang tinggi. Ayo, zaman sekarang aja kita agak mengseret. Mungkin kita berevolusi karena hidupnya semakin enak, jarang olahraga, jadi nggak bisa tinggi sudah. Jadi makam yang paling bawah itu lebih tinggi-tinggi, di atasnya agak tinggi, sampai hari ini kecil sudah. Orang Indonesia jadi kecil-kecil. Kita perlu melakukan evolusi ulang biar perbaikan keturunan. Yang keempat, adanya homologi. Jadi homologi itu ya homolog. Jadi anggota tubuh yang fungsinya sama, awalnya mungkin sama, tapi terus ada perubahan-perubahan. Contoh homologi itu kayak gini loh. Nah itu kan, itu ada burung, ada hiu, ada itu kan. Kalau hiu karena dia hidup di air, yang fungsi kayak tangan ini terus jadi sirip. Yang kelelawar terus itu kan kayak tangan, sayapnya kelelawar, dia terus jadi sayap karena dia butuh terbang. Yang manusia ya jadinya kayak gini, jadi tangan, sesuai yang difungsikan. Tapi anatominya sebenarnya sama. Itu namanya homolog. Homolog itu lawannya analog. Kalau analog itu fungsinya sama sih, tapi konstruksinya beda, strukturnya beda. Kalau homolog itu strukturnya sama, fungsinya sama, tapi kemudian bentuknya jadi beda-beda menyesuaikan dengan kondisi. Itu kayak siripnya ikan hiu, sayapnya kelelawar, tangannya manusia, bahkan kakinya kuda. Itu fungsinya sama, tapi konstruksinya beda, menyesuaikan dengan kondisi. Ini juga menunjukkan jangan-jangan memang ada evolusi.
Karena manusia tiap hari tangannya dibikin megang-megang, dibikin nyari-nyari, terus konstruksinya jadi semacam ini. Ada evolusi. Mungkin dulunya nggak eksak kayak gini, tapi ada perubahan-perubahan terus jadilah kayak gini. Sehingga kamu bisa ngambil air minum dengan santainya. Coba kayak kelelawar atau kayak ikan hiu, kamu nggak bisa minum teh, maka bersyukurlah. Oke, alhamdulillah jadi manusia ya. Kita berevolusi sampai puncak. Oke, terus ya studi perbandingan embrio. Ini buktinya yang kelima bahwa ada evolusi kok. Embrio, saya nggak perlu baca itunya, tulisannya kecil-kecil, tak lihat langsung gambarnya aja. Itu perkembangan embrio ikan, ayam, babi, manusia. Kalau ikan gambarnya yang paling atas itu. Kalau ayam, kelihatan kan? Coba lihat di awal itu kan mirip-mirip. Kalau ikan yang kedua agak nggak mirip sudah, tapi ayam itu masih mirip kita di level kedua. Level ketiga sudah beda sudah. Kalau babi apalagi mirip. secara embrio ternyata kita agak mirip. Nah, yang paling bawah manusia. Loh, itu perkembangan embrio. Oh iya ya, jangan-jangan evolusi kita itu ya kita mirip-mirip aja waktu di dalam perut. Makanya kamu jangan GR, jangan merasa sok cakep. Ternyata ya waktu embrio kita kayak gitu aja. Ikan, ayam, babi, manusia. Dari mulai yang paling tidak mirip sampai yang paling mirip. Itu belum, di sini nggak dilihatkan yang kera. Mungkin kalau kera ya sama aja dengan yang manusia perkembangannya. Jadi daripada kamu keliru nganggapnya kera manusia, di sini ditulis manusia aja lah. Kalau babi kan agak ada moncongnya dikit. Cuma yang kayak saya yang agak pesek mungkin mirip persis kayak itu. Oke, jadi embrio, homologi, geografi, dan yang dua yang awal itu menunjukkan memang ada kok evolusi itu. Jadi Tuhan tidak menciptakan 100% langsung jadi persis kayak gini. Ada perkembangan-perkembangan, ada perubahan-perubahan. Buktinya Nabi Adam, misalnya kamu percaya Nabi Adam, toh ada evolusi juga. Kita kan merasa bahwa saya tidak kayak Nabi Adam. Nabi Adam tingginya segitu, saya tingginya segini. Nah, ada evolusi kan, dari tinggi jadi pendek. Meskipun mungkin kamu nggak setuju keranya, karena kamu khawatir kesaingan. Oke, terus ya studi perbandingan biokimia. Kalau itu beberapa aspek kimiawi, misalnya Hb, ternyata di situ ada contohnya. Hb-nya manusia ternyata dekat dengan Hb-nya gorila misalnya. Konstruksi aspek kimiawinya. Oh, berarti kita mirip. Hb-nya juga mirip, hemoglobinnya, kepekatan darahnya. Berarti gorila itu juga bisa kena demam berdarah ya kalau Hb-nya turun. Cuma kamu nggak pernah mikir ini gorila kalau demam berdarah minumnya obat apa. Oke, jadi itu struktur biokimianya. Ada 6 bukti evolusi yang disebut tadi, termasuk yang dipakai oleh Darwin. Ini bukti rasional. Kalau kamu nggak percaya evolusi, biasanya kan kamu tabrakkan sama agama. Ya enggak lah, Allah itu sudah menciptakan sejak awal. Ada manusia, ada kera. Nggak ada kok kera jadi manusia, manusia jadi kera itu kan. Kamu bilangnya gitu kan. Buktinya apa? Allah yang bilang, itu kepercayaan. Cuma karena Darwin ini ilmiah, dia mengajukan bukti-bukti ilmiah. Kan bedanya di situ. Darwin punya bukti ilmiah, cuma banyak diragukan orang. Kita tidak punya bukti ilmiah, tapi kita yakin pendapat kita. Nah, itu bedanya agama sama filsafat. Nah, mekanismenya gimana sih? Ya, seleksi alam tadi. Jadi seleksi, ada mutasi-mutasi gen, ada perubahan-perubahan konstruksi fisik yang prinsipnya adalah struggle for the fittest tadi.
ada perubahan cuaca misalnya, dari cuaca yang normal, ada musim hujan, musim panas, tiba-tiba nanti cuaca berubah, mungkin kita juga akan melakukan adaptasi fisik loh, ya kan? Mungkin dulu kamu nggak pernah hidup, karena hidupnya di desa, hawanya terbiasa sumuk, terbiasa hangat. Begitu masuk kota, diterima di kantoran, ada AC-nya. Nah, mungkin seminggu, 2 minggu pertama kamu greges, lama-lama kan adaptasi. Konstruksi tubuhmu sudah mulai latih itu kan. Sehingga kemana-mana sekarang kalau nggak ada AC, kamu nggak ada AC-nya, nggak kuat saya Pak. Padahal dulu keluar aja kamu nyopot baju. Kenapa? Adaptasi. Tubuhmu sendiri yang mengadaptasi. Dulu waktu kecil, kamu waktu hujan karena lumayan hujan, kamu keluar nyopot baju sepak bola, di luar pokoknya main-main, hujan-hujan. Pulang ya ndak apa-apa, ya ndak pilek, ya ndak sakit, ya ndak panas. Sekarang kan sudah beda. Kamu kondisikan tubuhmu untuk manja, jadi kalau hujan begitu kena tes itu kan kamu terus lari-lari, ada yang nyari jas hujan, ada yang nyari payung karena takut pilek. Lah kok dulu enggak, kok sekarang gampang pilek? Ya kamu sendiri yang mengkondisikan, ada mutasi-mutasi genetik dalam dirimu sehingga kamu jadi manja. Ada, karena ada seleksi, ada struggle yang kamu sendiri bikin kamu ringkih sih. Keluar sebentar masuk angin, makan terlalu panas, lidahnya panas terus nggak enak badan, terlalu dingin pilek, pokoknya serba susah. Makan gula kencing manis, kebanyakan garam liver, iso abot. Seleksi alam.